Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Putra Arfandi dari kelas 12 IPS 1 yang akan membawakan materi tentang perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia, mata pelajaran PPKN, dengan guru pembimbing Ibu Tri Wahyuni. A. Tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari kegiatan awal ini, kalian akan mampu memahami tentang hakikat perlindungan dan penegakan hukum Indonesia. Sebagai negara hukum, pengertian hukum menurut para ahli di bawah ini. 1. Aristoteles. Hukum hanya sebagai kumpulan peraturan yang tidak hanya mengikat masyarakat, tetapi juga hakim. 2. Van Appeldoorn. Hukum adalah gejala sosial, di mana tidak ada masyarakat yang tidak mengenal hukum. Maka, hukum itu menjadi suatu aspek kebudayaan, yaitu agama, kesusilaan, adat istiadat, dan kebiasaan. 3. S.M. Ami. Hukum adalah kumpulan peraturan-peraturan yang terdiri dari norma-norma dan sanksi-sanksi. 4. Wiryono Kusumo. Hukum adalah keseluruhan peraturan yang tertulis maupun yang tidak tertulis, yang mana mengatur mengenai tata tertib di dalam masyarakat. Dan, pelanggarnya bisa dikenakan sanksi. Selain pendapat para ahli hukum di atas, masih banyak lagi pengertian hukum lainnya. Namun dari keempat pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa hukum diciptakan oleh penguasa untuk mengikat sebagian atau seluruh anggota masyarakat tertentu. Hukum tersebut dibuat sebagai usaha untuk menjaga tata tertib dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga terciptalah keadilan di masyarakat. Selain untuk mencapai keadilan, tujuan hukum dikemukakan para ahli hukum lainnya yaitu sebagai berikut. 1. Profesor C. S. T. Kansil. Hukum bertujuan menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat. Dan hukum itu harus pula bersendikan pada keadilan, yaitu asas-asas keadilan di masyarakat itu. 2. Profesor Van Kan. Hukum bertujuan untuk menjaga kepentingan tiap-tiap manusia supaya kepentingan-kepentingan itu tidak dapat diganggu. 3. Profesor Sobekti S. H. menyatakan hukum untuk mengabdi kepada tujuan negara. 4. Profesor Dr. L. J. Van Appeldoorn mengungkapkan tujuan hukum ialah mengatur pergaulan hidup manusia secara damai. Indonesia sebagai negara hukum terlihat jelas dalam Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 pasal 1 ayat 3, yang berbunyi, negara Indonesia adalah negara hukum. Selain itu juga pasal 27 ayat 1, yang berbunyi, salah warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib itu dengan tidak ada kecualinya. Dari isi pasal-pasal tersebut jelaslah sudah bahwa Indonesia adalah negara hukum. Dan dengan demikian, berarti hukum tersebut mengikat bagi seluruh warga negara dan pemerintahan. Profesor Kalan dalam bukunya, Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi, menyatakan tentang ciri negara hukum, yaitu sebagai berikut. 1. Pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. 2. Peradilan yang bebas dari suatu pengaruh kekuasaan atau kekuatan lain dan tidak memihak. 3. Jaminan kepastian hukum, yaitu jaminan bahwa ketentuan hukumnya dapat dipahami, dapat dilaksanakan, dan aman dalam melaksanakannya. 1. Terciptanya supremasi hukum. Supremasi hukum adalah upaya atau kiat untuk menegakkan dan memposisikan hukum pada tempat yang tertinggi dari segala-galanya. Menurut Horn IAS, secara etimologis, kata supremasi berasal dari kata supremacy yang diambil dari akar kata sifat supreme yang berarti highest in degree or highest rank. Artinya, berada pada tingkatan tertinggi atau peringkat tertinggi. Kata supremacy berarti highest of authority, yang artinya kekuasaan tertinggi.
Kata hukum berasal dari terjemahan bahasa Inggris yakni law, dari bahasa Belanda recet, bahasa Prancis droit, yang diartikan sebagai aturan, peraturan perundang-undangan, norma-norma yang wajib ditaati. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa supremasi hukum adalah pengakuan dan penghormatan tentang superioritas hukum sebagai aturan main. Rule of the game dalam seluruh aktivitas kehidupan berbangsa, bernegara, berpemerintahan dan bermasyarakat yang dilakukan dengan jujur, fair play. 2. Tegaknya keadilan dalam masyarakat. Pengertian keadilan ialah hal-hal yang berkenan pada suatu sikap dan juga tindakan di dalam hubungan antar manusia, yang berisi tentang sebuah tuntutan agar sesamanya dapat memperlakukan sesuai hak dan juga sesuai kewajibannya. Jika itu tercipta, maka akan tergambar keadilan yang sesungguhnya, di mana semua orang menyadari indahnya kedamaian karena tidak ada yang saling mengusik dan melanggar satu sama lain. Karena sudah mengetahui semua orang punya hak dan kewajiban yang sama. 3. Menjamin masyarakat yang tertib. Tertib sosial adalah istilah yang digunakan dalam ilmu sosiologi untuk menggambarkan kondisi kehidupan masyarakat yang aman, dinamis, dan teratur. Sebagai hasil hubungan yang selaras antara tindakan, nilai, dan norma dalam interaksi sosial. Dalam hal ini, masyarakat bertindak sesuai dengan status dan perannya masing-masing. Dengan perlindungan dan penegakan hukum tersebut, maka gambaran kondisi tersebut akan tercapai. C. Rangkuman. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa 1. Hukum diciptakan oleh penguasa untuk mengikat sebagian atau seluruh anggota masyarakat tertentu. Hukum tersebut dibuat sebagai usaha untuk menjaga tata tertib dalam kehidupan bermasyarakat sehingga terciptalah keadilan di masyarakat. 2. Hukum mempunyai sifat yang mengatur dan memaksa. Dikatakan bersifat mengatur, karena hukum memuat peraturan-peraturan berupa perintah dan larangan yang mengatur tingkah laku manusia dalam hidup bermasyarakat. 3. Ciri negara hukum menurut aliran Anglo-Saxon memiliki 3 ciri, yaitu supremasi hukum, kedudukan yang sama di depan hukum, dan penegasan serta perlindungan hak-hak manusia melalui konstitusi dan keputusan-keputusan pengadilan. 4. Indonesia sebagai negara hukum terlihat jelas dalam Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Pasal 1 ayat 3, dan juga pasal 27 ayat 1. 5. Perlindungan hukum adalah segala upaya yang dilakukan penegak hukum untuk melindungi hak-hak dari subjek hukum agar hak-hak tersebut tidak dilanggar. 6. Penegakan hukum juga disampaikan oleh Jimli Ashidiki, yaitu adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Thanks for watching. Aski Alfani signing out. Follow my Instagram and subscribe my YouTube channel. See ya!